Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam motherboard. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izra Diona. Ini animasi saya. Halo semuanya, saya Nur Faida Alfakaila. Ini animasi saya. Halo, nama saya Fiza Amri dan ini karakter saya. Berikut adalah garis besar komponen pada motherboard. Yang pertama, soket CPU, 2 slot RAM, 3 chipset, 4 slot ekspansi, 5 port SATA atau NVMe, 6 BIOS atau UEFI chip, 7 power connector, 8 port input-output, 9 fan headers, 10 CMOS battery. Yang pertama, soket CPU. Ini adalah area pada motherboard tempat prosesor dipasang. Terdapat soket yang berbeda untuk setiap jenis prosesor, seperti LGA, LAN Grid Array untuk Intel, dan AM4 untuk AMD. Memastikan soket kompatibel dengan prosesor yang digunakan sangat penting untuk kinerja sistem. Yang kedua, slot RAM, tempat modul memori atau RAM dipasang. Motherboard biasanya memiliki banyak slot, biasanya 2 hingga 8, dan dapat menggunakan konfigurasi saluran ganda atau 4 saluran untuk meningkatkan bandwidth memori. Jumlah dan kecepatan RAM dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, chipset, komponen utama yang mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Chipset ini terdiri dari 2 bagian utama, node bridge yang mengatur koneksi antara CPU, RAM, dan kartu grafis, dan south bridge yang mengatur koneksi ke peripheral, memori, dan port input-output. Chipset menentukan karakteristik motherboard seperti jumlah slot, ekspansi, dan dukungan terhadap teknologi tertentu. Yang keempat, slot ekspansi, digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, dan lain-lain. Slot ini biasanya menggunakan standar peripheral komponen interconnect express. Standar ini memiliki generasi dan jumlah jalur berbeda yang menentukan bandwidth dan kecepatan transfer data. Yang kelima ada port SATA atau NVMe. Port untuk menghubungkan perangkat penyimpanan. Port SATA atau serial data biasanya digunakan untuk hard drive atau HDD tradisional dan solid state drive atau SSD. Sedangkan port NVMe atau non-volatile memory express memberikan kecepatan lebih cepat melalui slot M2 atau U2. NVMe slot memungkinkan NVMe menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan SATA. Yang keenam yaitu BIOS atau UEFI chip, firmware yang bertanggung jawab untuk menginisialisasi perangkat keras saat boot. BIOS atau Basic Input Output System adalah versi lama, sedangkan UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface adalah versi terbaru dengan antarmuka grafis, dukungan untuk hard drive yang lebih besar, dan fitur keamanan tambahan seperti Secure Boot. Yang ketujuh yaitu power connector atau konektor daya. Konektor yang menghubungkan daya dari catu daya ke motherboard. Biasanya terdiri dari konektor 24 pin untuk catu daya utama dan konektor tambahan 4/8 pin untuk CPU. Koneksi ini memastikan bahwa semua komponen menerima energi yang dibutuhkan untuk berfungsi. Yang kedelapan adalah port input-output. Port ini terletak di bagian belakang motherboard untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, dan perangkat USB. Jumlah dan jenis port input-output dapat bervariasi tergantung pada motherboard, sehingga mempengaruhi fleksibilitas dan kemampuan konektivitas. 9. Fan header. Fan header adalah konektor untuk menyambungkan kipas pendingin. Motherboard biasanya memiliki banyak konektor untuk kipas dan casing CPU. Kipas ini dikontrol berdasarkan suhu komponen dan dapat menjaga suhu sistem tetap optimal untuk mencegah panas berlebih dan meningkatkan stabilitas. 10. Baterai CMOS, baterai kecil yang menyimpan pengaturan BIOS, termasuk tanggal dan waktu, serta konfigurasi perangkat keras.
Jika baterai lemah atau mati, pengaturan ini mungkin hilang dan sistem mungkin tidak dapat dijalankan dengan benar. Mengganti baterai CMOS secara rutin dapat menghindari masalah ini. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.